Win. Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan chapter 6 Job Analysis and the Law. Kelompok kami beranggotakan Fatima Azhara Ramadini, Diafranita Skararum, dan Hana Marifar Madania, yaitu ada analisis pekerjaan dan hukum. Kami mulai mengacu pada konstitusi dan kemudian beralih ke bagian utama dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Federal AS, termasuk Undang-Undang Pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang setara, Undang-Undang Hak Sipil, Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Pekerjaan, Undang-Undang Rehabilitasi, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika. Lalu di sini ada legalisi federal. Tema umum melalui berbagai hukum adalah keadilan dalam akses ke pekerjaan. Prinsip umumnya adalah orang harus dipilih untuk bekerja berdasarkan prestasi mereka untuk pekerjaan itu daripada hanya keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. Diidentifikasi oleh ciri-ciri ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal kebangsaan, usia, atau kecacatan. Lalu ada konstitusi. Konstitusi jarang digunakan karena dua alasan. Bahasanya umum dan tidak mengacu pada praktik ketenagakerjaan tertentu. Yang kedua, beban pembuktian bagi mereka yang mengajukan gugatan berdasarkan amandemen konstitusi lebih besar daripada undang-undang federal berikutnya. Lalu ada perundang-undangan, Harvey dan Valley. Alternatif yang paling mungkin dari konstitusi untuk mengajukan gugatan adalah Undang-Undang Hak Sipil yang akan kami bagikan dengan Anda segera. Menariknya, bagaimanapun amandemen ke-14 telah menjadi kendaraan utama untuk klaim diskriminasi terbalik. Lalu di sini ada Equal Pay Act. Equal Pay Act mewajibkan majikan untuk membayar gaji yang sama kepada pria dan wanita, pekerjaan yang sama yaitu upah yang sama. Untuk pekerjaan yang sama, perusahaan tidak bisa menyiasati hukum dengan mengambil pekerjaan yang sama atau pada dasarnya pekerjaan yang sama dan memberinya dua judul berbeda dan dua berbeda membayar tarif, satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Lalu di sini ada tindakan hak sipil pada awal 1960-an, praktik ketenagakerjaan yang berlaku di Amerika Serikat adalah mencadangkan beberapa pekerjaan untuk orang kulit putih yang lainnya untuk orang kulit hitam. Contoh praktik ini dapat ditemukan di pembangkit tenaga listrik Duke Power Company. Duke Power, pekerjaan buruh dibatasi untuk orang kulit hitam, dan pekerjaan manajemen, teknis, dan semi terampil dibatasi untuk orang kulit putih. Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 melarang praktik tersebut. Lalu di sini ada diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ekstensi yang lebih baru atau amandemen melarang diskriminasi terhadap orang berusia 40 tahun ke atas. Hukum ini tuh melakukannya tidak memaksa memberi pekerja untuk mengabaikan usia secara umum, tetapi menciptakan kelas yang dilindungi khusus untuk orang-orang yang berusia 40 tahun dan lebih tua. Lalu di sini ada tindakan rehabilitasi. Rehabilitation Act melarang diskriminasi berdasarkan kecacatan. Dikatakan bahwa orang cacat yang tidak berkualifikasi dan tidak memiliki kualifikasi di Amerika Serikat harus semata-mata karena cacatnya, dikecualikan dari keikutsertaan dalam ditolak manfaatnya atau menjadi sasaran diskriminasi di bawah program atau kegiatan apapun yang menerima bantuan keuangan federal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Selanjutnya di sini ada Americans with Disabilities Act, di mana pada materi ini Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA 1990 dan Undang-Undang Amandemen ADA tahun 2008 melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat. Disabilitas secara luas didefinisikan sebagai mengacu pada gangguan fisik dan juga mental yang mana membatasi aktivitas hidup utama seseorang, misalnya seperti bernapas, berjalan, atau bekerja. Di sini ada melindungi individu yang memenuhi syarat dengan disabilitas, di mana individu dengan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat itu adalah orang-orang dengan atau tanpa akomodasi yang wajar dan dapat berhasil menyelesaikan fungsi penting pekerjaan. Next. Lalu di sini ada Enforcement of Equal Employment Opportunity Laws, di mana di sini EEOC atau Enforcement of Equal Employment Opportunity Laws mengatur sebagian besar bisnis lainnya. Selama tahun 1970-an, ada beberapa set pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan federal yang dimaksudkan untuk mengatur
pemilihan personel. Pedoman paling awal dikeluarkan oleh EEOC pada tahun 1970 dan digunakan oleh pengadilan dalam menentukan apakah diskriminasi ilegal telah terjadi. Lalu di sini ada executive orders, di mana perintah eksekutif ini datang dari wewenang Presiden Amerika Serikat untuk membuat aturan dan regulasi bagi pemerintah federal dan juga bagi mereka yang berbisnis dengan pemerintah federal. Perintah eksekutif 11246 mencangkup tindakan mendiskriminasi dan afirmatif berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan asal negara. OFCCP mengeluarkan pedoman yang membutuhkan tindakan afirmatif oleh majikan untuk memperkerjakan minoritas pada perempuan. Next. Sini ada professional standard. American Educational Research Association bekerja sama dengan American Psychological Association dan National Council on Measurement in Education menerbitkan standar terbaru untuk pengujian pendidikan dan psikologis pada tahun 2014. Dokumen tersebut menguraikan serangkaian standar profesional yang mencerminkan praktik terbaik saat mengembangkan dan menggunakan tes untuk membuat keputusan tentang orang. Next. Di sini ada perception for job analysis. Di sini menjelaskan bagaimana hukum dan standar profesional terkait dengan praktik analisis pekerjaan. Sebagian besar tautan ditemukan dalam pemilihan personel. Meskipun gaji bisa menjadi masalah, seperti halnya desain pekerjaan dan tentu saja menentukan apa yang dimaksud dengan fungsi penting. Di bawah ada ini ada jelas terkait dengan analisis pekerjaan yang disampaikan oleh Brannick and Levin tahun 1992. Next. Lalu di sini ada selection, di mana seleksi personel ini sendiri merupakan sebuah proses pemberi kerja untuk memutuskan apakah akan mempekerjakan atau mempromosikan pelamar kerja atau tidak. Di mana dalam membuat keputusan seperti itu, pemberi kerja biasanya ingin mengetahui apakah pelamar akan berhasil jika mereka dipekerjakan atau dipromosikan. Lalu ada test validation, di mana menurut prinsip dan standar validasi tes adalah proses pengumpulan data untuk menentukan kegunaan tes untuk membuat keputusan perekrutan atau promosi. Nah, prinsip-prinsip tersebut secara langsung relevan dengan validasi pengujian untuk pemilihan personel. Next. Di sini ada figure 6.1, di mana strategi validasi struktur internal di sini melengkapi strategi berorientasi kriteria dan berorientasi konten yang berfokus pada kembangan prosedur seleksi. Nah, itu adalah tambahan baru untuk prinsip pada tahun 2003. Nah, validitas struktur internal ini menyangkut keterkaitan antara item tes, komponen prosedur seleksi, atau hubungan antara skala dan konstruksi. Next. Misalnya di sini tes pengetahuan komputer yang digunakan dalam proses seleksi, di mana analisis pekerjaan sangat penting dalam menetapkan validitas penilaian seleksi dan metode pengujian. Ketika analisis pekerjaan telah menunjukkan jalan menuju pengembangan, penilaian atau tes yang memprediksi elemen penting dari kinerja tinggi, konsekuensi positif kemungkinan besar akan terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Selanjutnya ada analisis pekerjaan berdasarkan prinsip. Beberapa rekomendasi berlaku untuk semua jenis studi validasi. Prinsip merekomendasikan bahwa analisis pekerjaan biasanya menghasilkan deskripsi pekerjaan tertulis. Deskripsi pekerjaan tertulis harus membantu pembaca memahami pekerjaan yang dilakukan, tugas utama, alat, dan peralatan yang digunakan, dan fitur penting apapun dari pengaturan kerja seperti bahaya. Lalu ada hukum federal. Tidak ada undang-undang federal yang mengharuskan analisis pekerjaan berdasarkan nama. Namun, beberapa undang-undang memerlukan informasi pekerjaan pada tingkat yang tidak dapat diperoleh tanpa studi pekerjaan yang sistematis. Next. Lalu selanjutnya ada EEOC dan OFCCP, panduan seragam tentang prosedur seleksi karyawan. EEOC menggunakan panduan untuk membantunya menentukan apakah pemberi kerja melakukan diskriminasi ilegal dalam tes seleksi atau prosedur seleksi. Pengusaha dan psikolog, industri atau organisasi berkepentingan dengan panduan karena itu adalah pernyataan yang jelas tentang apa yang menurut EEOC penting. Panduan tersebut termasuk versi sebelumnya
yang dikeluarkan oleh IEOC juga telah digunakan oleh Mahkamah Agung. Dalam Griggs Duke Power Company 1971, Mahkamah Agung memeriksa pedoman ketika menentukan keterkaitan pekerjaan dari tes yang dimaksud. Dalam kasus selanjutnya, Aberner Paper 1975, Mahkamah Agung mengatakan bahwa pedoman IEOC sebelumnya adalah berhak atas penghormatan yang besar, yang berarti bahwa pada dasarnya apapun yang dikaitkan di dalamnya pedoman sebagus hukum. Ini juga dianggap berlaku untuk Uniform Guidelines. Next. Selanjutnya ada validitas berbasis kriteria. Sebagai kasus khusus, panduan mencatat bahwa keberhasilan dalam program pelatihan dapat digunakan sebagai kriteria jika konten program pelatihan dapat dikaitkan dengan perilaku kerja yang penting di tempat kerja, atau jika keberhasilan dalam pelatihan dapat terbukti terkait dengan keberhasilan dalam pekerjaan. Di sini ada validitas konten, yaitu bukti validitas tes atau prosedur seleksi lainnya oleh studi validitas konten harus terdiri dari data yang menunjukkan bahwa konten prosedur seleksi mewakili aspek penting dari kinerja pekerjaan yang akan dievaluasi oleh kandidat. Lalu ada bangun validitas, yaitu perhatikan bahwa prinsip dan standar tidak mengacu pada pendekatan ini. Hal itu tertanam pada sumber bukti yang digambarkan. Konstruksi mengacu pada faktor psikologis yang mendasari tes atau ukuran yang seharusnya dinilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.